Sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk kita mulai membuat produk digital. Pertanyaannya adalah produk digital yang seperti apa dan gimana caranya? Yuk, kita simak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan membuat produk digital. Ya, yang pertama adalah kita bisa buat existing produk atau services yang kita miliki sekarang yang masih analog itu kita tinggal pindahkan aja ke dalam bentuk digital. Misalnya, teman-teman di lembaga training atau seorang professional trainer yang biasanya memberikan pelatihan secara tatap muka langsung on-site, sekarang kemudian menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, dan lakukan itu semua fully online digital. Ya, itu hal yang pertama yang bisa kita lakukan. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan juga adalah bukan cuma semata-mata memindahkan dari offline ke online, tapi kita menambahkan fitur-fitur baru yang sebelumnya mungkin kita nggak offer. Ya, misalnya kita memberikan digital e-book yang itu bisa diisi secara langsung, kita bisa memberikan additional automated reminder kepada mereka menggunakan digital juga. Itu semua fitur-fitur yang sebelumnya kita nggak lakukan, tapi itu sekarang kita lakukan dan melengkapi atau memberikan value tambahan terhadap experience digital yang dialami oleh si audiens peserta pelatihannya mereka. Atau bisa jadi yang ketiga, bahkan kita offering sesuatu yang completely berbeda sebelumnya nggak kita lakukan dan sekarang kita lakukan dan itu purely digital. Misalnya apa? Anda bisa membuat online courses menggunakan platform e-learning yang ada di pasaran, Anda rekam berupa video dan itu semua Anda tuangkan di cloud dan orang bisa akses kapanpun dimanapun, self-paced, menjadi passive income untuk Anda. Nah, itu 3 hal yang teman-teman bisa lakukan. Nah, pertanyaannya, yang bagus yang mana? Tentu aja itu nggak ada jawaban pastinya ya, tapi kalau kita ngintip dari industri, ternyata para top economic performer, mereka yang kinerja bisnisnya bagus itu lebih banyak melakukan yang ketiga tadi. Yang benar-benar dia meluangkan waktu pikiran untuk creating a whole new digital services atau digital product. Bukan cuma sekedar memindahkan yang tadinya offline menjadi online. Ya, yang pilihan yang kedua atau urutan yang kedua adalah yang itu tadi, menambahkan fitur. Ya, bukan cuma sekedar mindahin dari offline ke online lagi. Ya, nah ini paling nggak bisa menjadi panduan lah atau rujukan bagi teman-teman untuk memutuskan bentuk produk digital seperti apa yang teman-teman ingin buat di masa saat ini. Nah, pertanyaannya, dari mana saya bisa dapat uang untuk bisa developing new digital product atau services tadi? Nah, ini McKinsey juga melakukan riset yang berkaitan dengan ini, yaitu ada 4 yang ternyata dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah divestasi, obviously. Jadi karena kita harus free up resources, dapetin cash untuk kita bisa invest building digital product. Dan untuk divestasi itu ada 2 jenis. Bisa jadi kita divestasi bisnis yang itu nggak perform well, obviously, udah hentikan aja, tarik dananya. Atau bisa jadi dia sebenarnya perform well, tapi ada peluang dia declining karena belum digital. Ya, itu juga tarik aja dananya. Nah, dana yang udah ketarik ini dipakai untuk apa? Ya, untuk investasi. Bisa dengan cara kita build, buy, atau borrow. Ya, silakan pilih mana yang memang paling nyaman dan memungkinkan bagi Anda. Yang pasti adalah kita akan membeli atau membangun produk digital itu ada yang untuk kepentingan short term, supaya kita bisa dapetin revenue di masa saat ini, atau juga yang long term, supaya nanti bisa jadi bisnis portfolio kita jangka panjang. Nah, McKinsey juga membedakan nih antara top economic performer dengan yang orang lain lah, yang ada dalam industri yang sama, perusahaan pada umumnya gitu ya. Ternyata mereka melakukan itu dengan lebih masif, divestasinya lebih masif, sehingga benar-benar dia punya stockpile cash yang bisa dipakai untuk investasinya lebih banyak dibandingkan yang lain, dan mereka juga investasinya juga otomatis lebih besar, baik yang untuk short term maupun yang long term. Dan ini semua membuktikan bahwa memang semua organisasi, khususnya yang top performer itu sadar bahwa memang saatnya sekarang kita moving digital, even create real atau new digital products. Dan kita harus menghentikan hal-hal yang memang nggak menguntungkan, tarik dananya, dan kita pindahkan, kita shift resources kita untuk building this new digital product atau services.
Nah, bagaimana dengan perusahaan Anda? Sudahkah mulai investasi di new digital channels, digital products, digital services, atau masih stuck dengan produk yang lama aja? Kita udah tahu hasil risetnya kayak gimana, keputusannya ada pada diri Anda.